Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Adif Muhammad. Sekarang kita ada di Terminal Terpadu Purwokerto ya. Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan setelah kemarin kita naik BSI dari Bandung ke sini. Sekarang kita akan mencoba untuk meraih kota Jogja ya. Kita akan menggunakan beberapa pilihan. Hari ini saya trip collaboration lagi bersama si Adip. Mana orangnya? Tuh sama si Adip ya. Lagi di warung. Kita akan memilih unit yang berbeda untuk menuju ke Jogja, guys. Ada tiga pilihan ya, ada Sugeng, Eka, dan Efisiensi. Tadi saya nanya ke yang Mulyo, cuman nggak masuk harganya ya, karena untuk non AC dengan seat 32 itu harga terlalu mahal bagi saya. Dan harga juga setara sama yang AC eksekutif gitu ya, maksudnya ya patas eksekutif atau patas ekonomi gitu. Contohnya kayak Efisiensi, Eka, sama Sugeng gitu guys. Jadi kan lebih nyaman juga ya, dan juga jamnya pasti dan juga jarang ngetem ya, minim ngetem gitu maksudnya. Nah gitu, sekarang saya juga masih bingung nih, katanya Adif sih naik Efisiensi nih. Nah sekarang kita lagi rundingan dulu mau naik unit yang mana. Untuk pagi ini di Terminal Terpadu Purwokerto unitnya nggak terlalu banyak ya. Ada Dewi Sri, Sinar, ada Alvin Jaya, ada Mandala, ada Sugeng, ada Dewi Sri, terus itu ada Goodwill, Kaisar Muda ya, Aladin dan Budiman. Ini ada Harum PX cuman udah take off guys, gitu, mantap. Udah kita lanjut lagi ya, habis itu. Nih, Surabaya Purwokerto. Ini baru berangkat atau nyampe ya? Nanti kita tanya deh. Nyampe kayaknya ya. Sudah fix, akhirnya kita naik TVD ya guys ya. Adif naik shuttle-ku, saya naik TVD yang berbodi Jetbus SHD. Ini karoseri Adiputro. Untuk harga tiketnya 90.000. Sekarang kita coba taruh tas dulu baru kita masuk. Nah kita udah naruh barang di dalam unit yang ini ya, biar nggak pegal kita reviewnya. Nah sekarang kita review dulu ini TVD yang ini ya guys ya. Ini dari Aji Barang menuju Jogja via Purwokerto guys. Sekarang kita review dari depannya. Untuk dari depannya ini Jetbus 3 Voyager yang terbaru. Ada tambahan variasi berupa ngulet dan juga apa sih ini? Pegas ya, bukan pegas, apa namanya tuh? Hidrolik. Untuk PP sendiri dia sudah Voyager yang terbaru, ada strip chrome-nya juga. Terus di atasnya stiker Jetbus 3 Plus, ada tulisan jurusan Aji Barang Purwokerto Jogja. Ini ada running text. Tampak dari sebelah kirinya, sebelah kanannya dia sama ya. Nah ini. Terus kita review lagi untuk warna dari liverynya sendiri ini warna hijau. Perpaduan 4 warna ya, kuning, hijau, oranye, dan putih. Gitu guys, ini tulisannya TVD, di bawah tulisan outline chrome ya. Ini tulisan Jetbus Max. Nah ini ciri khas dari Efisiensi Group ya, TVD, Efisiensi sama Shuttle-ku. Ini pasti menggunakan Max, kalau enggak Twin Turbo. Untuk sananya dia Voyager yang lama ya, bukan Voyager yang terbaru. Gitu guys. Ini Voyager yang seri pertama maksudnya ya. Untuk model liverynya dia tegas yang modern ya. Dia lekukannya itu kotak-kotak ya. Untuk ban sendiri dia menggunakan wheel dog warna hijau depan belakang. Untuk di bagian area belakangnya untuk TVD ini sendiri dia di plus 3 full ya. Dia udah ada variasi juga nih berupa strobo bagian belakang ya, tuh ada lampu kedip juga, cuma lagi dimatiin ya. Terus ada stiker Aji Barang Purwokerto, Bandara Yogyakarta International Airport, Jogja Racing Team. Wah keren.
Ini TVD, terus ada PT TVD Putra Sarana, nomor serinya 003 Daytona. Wah, ini untuk knalpotnya trapesiumnya terlalu trapesium ya, ini trapesium versi tegas ya. Ini ada shootbarnya. Untuk tampak sebelah kirinya sama sebelah kanan nggak beda jauh liverynya, karena dia full spec ya, warnanya sama ganteng, livery tegas gitu guys. Nah sekarang kita review interior bagian dalamnya ya. Untuk bagian dalamnya, oh ini kita lihat dulu nih. Ini ada tersedia pengantaran gratis sampai alamat di Kota Jogja, Cilacap dan Purwokerto. Tapi kayaknya ini ada ketentuan berlaku ya, kayak jaraknya ya gitu. Jadi ada jarak ketentuannya biar bisa diantar gratis. Untuk harga tarifnya, ini untuk harga tarifnya ya, kalian bisa baca sendiri. Mantap, ini patas ya. Nah kita masuk ke dalam interiornya langsung. Untuk interiornya sendiri, dia dashboardnya Jetboost 3 ya. Ini wood panel yang agak gelap. Terus ini bagian tabnya dia sudah pakai Nakamichi. Terus ini bagian kronometer sudah yang standar ya. Tuh ini Hino RK ya. Keren banget. Ini menggunakan sasis Hino RK R260. Wah mantap ya. Masih baru ini. Tuh. Ini untuk joknya, ini ada dispenser ya. Ini kelebihannya dispenser buat minum. Untuk leg race sendiri dia leg race yang kotak ya. Buat penyangga kakinya itu yang nyaman banget. Ini buat penyimpanan sepatu. Kita coba cek bagian belakangnya. Untuk bagian belakangnya sendiri, ini dia ada toiletnya yang ini. Untuk yang Adif tadi yang unit terbaru dia nggak ada toiletnya ya. Jadi lebih enak inilah bisa ada toiletnya. Coba kita lihat toiletnya dulu guys. Wah, di toiletnya bentukannya kayak yang model 27 trans ya. Coba yang punya. Oh mati guys. Jadi model itu kayak yang 27 trans, dia kloset duduk tuh. Keren banget ya. Kece. Ini kita dapat air minum juga ya katanya. Ini untuk bagian belakangnya tampaknya seperti ini. Dari leg race-nya juga udah nyaman banget ya. Ini kita coba terapkan. Ini kalau nggak salah bisa dibuka ya. Oh nggak bisa dibuka, berarti ini tipenya yang fix ya. Tuh dia nggak bisa dimaju mundurin. Jadi untuk sandaran kaki, ini sendal kita taruh di bawah. Dan untuk kaki sandarannya. Wah nyaman banget ya. Untuk leverage dia sudah Jetboost 3. Ada USB port, ada lampu, ada kabin penyimpanan juga di area sini. Dan ya begitulah, ada hordeng juga ya. Biar enak, biar kalau silau kita tutup. Estimasi perjalanan sekitar 5 jam menuju Jogja. Kayak gitu ya. Mantap. Untuk penggunaan armrestnya, dia Aldila tipe lama ya. Beda sama yang Adif naikin, dia tipe terbaru Aldilanya. Ini cara penggunaan itu dia cukup didorong ke depan. Terus tarik gitu guys. Nah, untuk reclining seatnya ini ada di area sini guys. Tinggal ditekan terus kalian mundurin joknya. Gitu guys, mantap. Untuk TV-nya dia ada 3 ya. Ini spek pariwisata banget ya kalau TV 3 itu ya. Dan tampol. Untuk layout seatnya seperti ini di Aldilanya, tipikal Aldila wisata ya, yang bentuknya tuh tipis gitu guys. Gitu. Begitu kita sinematik aja langsung. Untuk unit yang satu ini 1, 2, 3. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. There's so many things that I keep in my mind. Like the past, there's a reason.
Isi pira ge? 5. Nek tekoni jajal ngono ya, Mas. Untuk tiketnya sendiri ini kita ada di harga Rp90.000 ya. Keberangkatan hari ini Ya wis, kita turunnya Purwokerto Jogja di angka 90.000. Kita duduk di kursi paling depan. Mantap. Lanjut. Assalamualaikum. Siap. Ini Buksawa kan saya turun Jogja. Tiketnya Buksawa. Tadi kan 100 ya. Iya. Macam kembalian sebentar. Iya udah. Tadi itu kita mau naik mulai yang ini ya, yang ke Solo harga 85. Ternyata ngetemnya luar biasa. Untuk kita udah berangkat duluan naik ini ya. Alhamdulillah kita memilih pilihan yang tepat untuk berangkat ke Solo. Tapi kita turun di Jogja, turun di Kiwangan.
Dan alhamdulillah akhirnya kita bukan finish ya, kita rest dulu di rest area atau di garasi pusat, bukan garasi pusat juga ya, pokoknya di tempat agen pusatnya efisiensi divisi Kebumen guys. Di sini lokasinya, di sini ada toko, ada CFC, ada dealer Hino, itu ada ATM ya di belakang bis ya. Tuh, guys, coba kita cek unit yang mana. Ini unit yang kita guys, tap, nggak capek banget ya. Tadi itu ada sedikit kendala di bagian operasinya ya, jadi kita nggak bisa ngecas di operasinya, jadi harus ngecas di bagian laci ya, di speaker. Jadi tantangan sih bagi saya, jadi saya harus ninggalin HP jadi nggak nge-vlog gitu guys minusnya. Guys, mantap ya, kita foto thumbnail dulu yuk. Nah ini unit yang kita, dan ternyata datang lagi unit kita, unit sebelahnya yang single glass ya. Jadi ragu-ragu ini. Ternyata datang unit yang single glass. Wah gila, ganteng banget kece ya. Waduh, jadi pengen tuker yang ini ya, tapi kayaknya nggak bisa ya, karena saya tiketnya udah tiket yang ini. Wah, ternyata waktunya nggak pas ya. Gimana lagi guys? Sebenarnya saya pengen nyobain banget yang single glass ini. Ternyata oke, beda sejam ya sama kita ya. Untuk harga tiketnya sama. Ya, sama harga tiketnya. Coba aja kalau agak sabar dikit ya, mungkin kita bisa naik yang single glassnya ya. Tapi ternyata nggak bisa, kita udah pesen tiket yang ini guys. Apa coba kita tanya dulu ya, bisa tuker unit nggak ya? Coba kita tanya dulu sama krunya ya. Kita udah nanya ke bagian tiketing agennya, ternyata kita nggak bisa tuker ke unit yang single ya, karena kita udah terdaftar tiket di TVD yang ini guys. Jadi kita nggak bisa pindah ke unit yang sana, karena itu udah ada nomor kursi masing-masing. Meskipun kita naik bar di atas, ternyata kita langsung terdaftar kursinya ya. Jadi meskipun kita bayar tiket di atas, ternyata kita langsung dapat nomor kursi sesuai dengan kita duduk di situ guys. Gitu guys. Jadi kita nggak bisa pindah ke unit yang single glass itu karena kita udah pesen tiket dan dapat nomor kursi di bis yang ini. Oke, nggak apa-apa. Ini ada TVD X Mahardika ya ini ya. Mantap. Kita langsung berangkat lagi menuju arah Jogja. Mantap. Oke, bismillahirrahmanirrahim.
Oh, ada lagi yang bandara. Telah tiba waktunya untuk sholat fardu. Syukur. Kami atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati Alhamdulillah kita touchdown di Terminal Giwangan, Yogyakarta. Sekarang kita akan langsung putar kepala menuju kota Solo. Tujuan akhirnya Garasi Pengking. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke Terminal Giwangan. Kita akan istirahat dulu cari makan ya guys ya, biar kita bisa enak sananya. Sekarang sudah sampai jam 1. Keberangkatan jam 8 sampai di Giwangan jam 1 siang. Berarti 8, 9, 10, 11, 12, 13. Perjalanan 6 jam dari Purwokerto menuju Jogja menggunakan TVD Efficiency Group. Kita sudah sampai di Terminal Giwangan, alhamdulillah dengan selamat. Mantap, yuk kita turun. Kita sudah turun. Sekarang kita akan cari makan dulu, baru langsung lanjut lagi naik Eka ya, tim Solo ke arah Solo. Kita rencana turun Kartosuro sih. Mantap. Terima kasih banyak DVD atas tripnya yang sangat menyenangkan dan juga aman ini ya. Sangat worth it untuk kalian yang ada di harga sekitar 90.000 dari Purwokerto menuju Jogja. Cuman tadi ada beberapa minus seperti salah satunya USB port yang ada di bagian lower AC tidak bisa digunakan secara maksimal. Itu susahnya di situ. Untuk bagian interior semuanya bersih, nyaman, semuanya bisa digunakan, cuman kecuali itu aja sih. Area chargernya tidak bisa digunakan secara maksimal, itu saja yang menjadi salah satu poin minus bagi saya. Itu guys. Yuk.